Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Androgi Fernanda akan mempresentasikan tentang sistem aplikasi dan pemrosesan mata kuliah SIAM. Yang pertama ada pengertian SAP. SAP atau System Application and Processing adalah suatu aplikasi yang berfungsi sebagai pengaturan atau suatu sistem yang ada pada sebuah perusahaan dan bagaimana proses keberlangsungan perusahaan dan bisnis itu berlangsung. Kemudian ada tentang SAP. SAP merupakan aplikasi berbentuk software dan termasuk salah satu aplikasi ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP SAP merupakan suatu sistem integrasi yang ditunjukkan untuk mendukung semua kegiatan yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Kemudian ada penggunaan umum SAP. Banyak perusahaan yang menggunakan SAP untuk melakukan suatu integrasi dan menghubungkan berbagai persoalan dan permasalahan perusahaan menjadi satu. SAP pertama kali digunakan di Indonesia oleh perusahaan manufaktur pada tahun 1990. Perusahaan yang pertama kali menggunakan SAP antara lain Astra International, Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan Indofood. Saat ini SAP digunakan pada perusahaan kecil, menengah, dan besar. Pentingnya SAP untuk keberlangsungan perusahaan. SAP ini berperan penting bagi suatu perusahaan dalam melakukan integrasi dari berbagai modul agar dapat menjadi suatu hal yang menyatu. Karena SAP terintegrasi, maka apabila ada suatu perubahan dalam satu modul yang lain akan ikut berubah secara otomatis sehingga prosesnya dapat berlangsung dilihat tanpa harus menunggu beberapa waktu lagi untuk melihat hasilnya. Kemudian ada keuntungan menggunakan SAP. Yang pertama ada real-time processing, yaitu dapat diakses di mana saja setelah data diperbarui. Yang kedua ada transparansi data. Semua user dapat melihat data yang diinput user lain. Maka di sini tidak ada kayak penyelewengan atau yang lainnya. Yang terakhir ada cara menjadi ahli SAP. Yang pertama belajar secara otodidak seperti mengulik-ulik sendiri di internet atau yang lain. Kemudian mengikuti pelatihan khusus. Pelatihan khusus bisa berupa les atau tanya sama orang yang sudah ahli atau mengikuti kelas-kelas online seperti itu. Yang ketiga belajar tentang SAP di Boot-up. Kalau ini berupa aplikasi. Yang terakhir melihat tutorial di sosial media. Jika sudah mulai agak ahli dan kadang-kadang bingung bisa langsung searching seperti di YouTube atau platform yang lain. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.